seperti ada asap tanpa api kalau mau diproses hukum. Hal yang hampir sama juga dilakukan dengan Hasto Kristianto, yaitu Hasto menyebutkan bahwa ada intervensi dari sekitar istana mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada penyebutan Mahkamah Keluarga oleh Hasto Kristianto. Satu persatu permasalahan di tubuh PDIP muncul. Setelah perseteruan Megawati Jokowi mencuat dan ketegangan di tubuh PDIP dengan keluarga Jokowi pecah. Kini, orang-orang penting Megawati mulai mendapat masalah. Berita hari ini, dua politikus pentolan PDIP, Hasto Kristianto dan Adian Apitupulu, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Di tengah kesibukan menuju Pilpres dan Pemilu 2024, Megawati dibuat pusing 7 keliling. Setelah berhasil mengantar capres-cawapres usungan koalisinya, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD ke pitu kontestasi Pilpres 2024, kini PDIP mendapat masalah. Pentolan partai dan tangan kanan Megawati Soekarno Putri dilaporkan. Hal itu cukup menjadi batu sandungan langkah PDIP di tengah kesibukan yang sangat padat. Hasto Kristianto dan Adian Apitupulu dilaporkan oleh Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) atas dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, politikus PDIP Juni Ahmad Girsang mengatakan pihaknya menghormati hak setiap orang untuk melapor ke kepolisian jika ada suatu tindak melanggar hukum. Namun, Juni Ahmad Girsang juga mempertanyakan posisi LPI selaku pelapor tersebut. Mereka bertindak sebagai apa, sehingga ikut mati-matian membela Jokowi. Menurut Junimat, kasus seperti itu merupakan delik aduan. Dengan begitu, seharusnya orang yang merasa dirugikanlah yang berhak melaporkan masalah tersebut, bukan pihak lain yang nyata-nyata tidak ada berhubungan langsung. Tadi Pak Safarudin sampaikan menarik Pak, tapi lebih baik disertakan bukti, jangan sampai menuduh. Pak Ketua, Ya, Pak Ketua, katanya. ini kan isinya orang satu persatu. Iya. Bukti Enggak, nanti ini aja Pak Ketua. menyampaikan. Ya. Enggak, ini saya minta Pak Ketua juga tertib dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa? Ya. Kenapa jadi Nanti kalau itu nanti dia akan kasih bukti. Ya, ini Bapak kan yang saya ngomong menyampaikan, bertanya, menjelaskan Enggak, kepada tugas Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain. pimpinan juga berhak untuk menyampaikan pada hal anggota yang bicara. Bukan hak pimpinan. Silakan nanti Anda mau bicara apa, Anda di sini nggak apa-apa. gimana? Hak mengingatkan Pak. Nanti abis ini ntar kita sampaikan. Ya. Enggak, saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu Hak gimana? pimpinan. Pimpinan, instruksi pimpinan. Anda baca ini waktu Tatip. berjalan terus nih pimpinan. Silakan Atur lalu Pak Dede. lintas. Silakan Pak Dede. Nah, saya minta pimpinan. Pak Beni, Di silakan Pak waktu Beni. dan tempat yang berbeda, Silakan Pak Beni. terjadi cocok panas antara kader PDIP di Senayan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan terlibat adu mulut dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni soal bukti ketidaknetralan Polri di Pilpres 2024. Momen itu terjadi saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Polri yang dihadiri Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berhalangan hadir. Hal itu terjadi berawal dari anggota Komisi 3 RI Safarudin yang menyampaikan catatan dugaan ketidaknetralan Polri menjelang pemilu 2024. Sesuai pemaparan, Sahroni selaku pimpinan Komisi 3 DPR meminta Safarudin untuk menyertakan bukti agar tidak saling menuduh. Dan debat panas pun terjadi. Debat dapat berhenti ketika Ahmad Sahroni mempersilahkan anggota Komisi 3 lain, yakni Beni Kaharman, untuk menyampaikan pandangan. Di sisi lain, saat ini Megawati Soekarno Putri juga disorot tajam soal video yang beredar luas di masyarakat yang memperlihatkan anak Presiden Jokowi, yakni Kaesang Pangarep, yang bersimpuh di hadapan Megawati dan Ganjar saat berada di gedung KPU Pusat. Video tersebut menjadi trending topik pembahasan di sosial media, termasuk YouTube. Namun hingga saat ini, masih belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati maupun Ganjar soal kejadian itu. Malah Gibran Raka Buming Raka
selaku kakak Kaesang sekaligus cawapres Prabowo Subianto yang sempat meluruskan hal tersebut. Menurut Gibran, tidak ada penolakan dari Megawati. Gibran mengaku memang dari dulu seperti itu. Kebiasaan Gibran dan Kaesang sungkem ke Megawati sebagai orang tua. Dan kabar bahwa Megawati menolak salaman itu tidaklah benar. Gibran malah mengatakan tidak ada penolakan dari Megawati. Mereka menerima Prabowo dan Gibran. Semoga suasana rukun tetap terjaga hingga akhir masa panasnya Pilpres 2024. Pemirsa setia Lamis, terima kasih telah menonton. Simak dan ikuti terus update berita terbaru lainnya.